Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kita di Palembang Menyapa untuk edisi hari ini, hari Senin 6 April 2026, dan kita akan membahas mengenai kemarau 2026 datang lebih awal dan antisipasi dampak El Nino di Sumatera Selatan. Tahun 2026 ini diperkirakan menjadi periode musim kemarau yang cukup berat di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau diprediksi mulai lebih cepat, yaitu sekitar April hingga Juni, dengan puncaknya terjadi pada Agustus, dan tidak hanya itu, durasinya juga cenderung lebih panjang dan kondisi cuacanya lebih kering dibandingkan tahun normal. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah fenomena iklim global yang dikenal sebagai El Nino, dan fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat. Ini sehingga membentuk awan hujan di wilayah Indonesia berkurang. Akibatnya curah hujan menurun dan musim kemarau menjadi lebih panjang serta lebih kering ya. Jadi dampak dari kondisi ini paling terasa pada ketersediaan air. Banyak daerah berpotensi mengalami penurunan debit sungai dan waduk sehingga resiko kekurangan air bersih ini meningkat ya. Nah, jika tidak diantisipasi sejak awal, kondisi ini bisa menyulitkan masyarakat terutama di wilayah yang memang sering mengalami kekeringan. Selain itu juga sektor pertanian juga sangat rentan terdampak. Jadi kekurangan air dapat menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal bahkan gagal panen. Nah, kalau hal ini terjadi secara luas, produksi pangan bisa menurun dan berpotensi menyebabkan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Di sisi lain, kondisi lahan yang sering yang kering ini meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan ini menjadi daerah yang paling rawan kebakaran. Kebakaran ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga dapat menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Jadi kualitas udara ini juga cenderung memburuk selama musim kemarau, terutama jika terjadi kebakaran. Ditambah lagi suhu udara yang meningkat akibat El Nino bisa mencapai sekitar 1 hingga 2 derajat lebih panas dari biasanya. Dan kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan, hingga gangguan kesehatan lainnya ya. Dan menariknya, dampak El Nino ini tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Wilayah seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara cenderung mengalami kekeringan lebih parah. Sementara itu beberapa wilayah di bagian utara Indonesia justru masih bisa mengalami curah hujan tinggi bahkan berpotensi banjir. Nah, dengan memahami kondisi tersebut, masyarakat ini diharapkan dapat lebih waspada dan melakukan langkah antisipasi agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar. Kita akan ada dialog Palembang Menyapa dan kita juga sudah terhubung melalui via Zoom bersama kedua narasumber kita pagi hari ini, ahli klimatologi dan atmosfer di Indonesia yang juga Koordinator BMKG Sumatera Selatan, Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Wandayantolis SSI MSI. Selamat pagi Pak Wandayantolis. Halo. Halo, selamat pagi Pak Wanda. Selamat pagi, apa suara saya? Bisa jelas Pak Wandayantolis juga bisa mendengarkan suara Dela Pak? Halo, Pak Wandayantolis bisa mendengarkan suara Dela, Pak? Baik, kita mungkin sapa terlebih dulu ada Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, ada Pak Didi Suprijono Eshut. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wanda. Apakah suara saya terdengar? Suara Pak Didi sangat jelas. Gimana kabarnya Pak Didi pagi hari ini Pak Didi? Alhamdulillah. Pagi ini, Mbak. Sehat ya. Ini kita kembali ke Pak Wandayantolis dulu, kita sapa kembali. Selamat pagi Pak Wandayan. Selamat pagi Mbak Dela. Suara Dela jelas Pak? Jelas. Jelas ya, baik. Kita di Dialog Palembang Menyapa, pendengar, kami akan mengajak Anda bersama kedua narasumber kami akan berbicara mengenai kemarau 2026 datang lebih awal dan antisipasi dampak dari El Nino di Sumatera Selatan.
Siaran ini secara live juga di di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi kami RRI Digital dan juga di rri.co.id. Mungkin kita ke Pak Wandayan Tolis dulu ya selaku Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Kalau dari prediksi Bapak sendiri untuk musim kemarau 2026 di Sumatera Selatan secara umum seperti apa nih Pak Wandayan Tolis? Halo, ya silakan Pak. Ya, baik. Ya, awal Maret memang BMKG secara nasional dan juga Pemkop di dalamnya secara detil itu merilis perkiraan tahun 2026. Nah, di awal tahun kita transisi dari La Nina menuju netral dan kemudian diprediksi El Nino lemah akan mulai aktif di tengah tahun ya, eh, yang akan mewarnai musim kemarau. Eh, Nino secara parameter dan kemarau itu adalah dua hal yang independen dan diri sendiri-sendiri, tapi terkadang musim kemarau itu akan dipengaruhi secara signifikan oleh. Jadi tanpa El Nino kita akan mengalami kemarau, begitu. Mhm. Ada El Nino juga belum tentu akan secara langsung berdampak pada iklim kita. Itu dua faktor yang saling independen. Tapi secara umum memang ketika El Nino aktif, utamanya ketika eh, berada pada level, maka itu akan menyebabkan penurunan curah hujan signifikan di Indonesia, masuk di Sumatera Selatan, misalnya seperti tahun 2015. Nah, saat ini BMKG memantau bahwa El Nino itu diprediksi pada skala lemah dan mulai aktif pada Mei. Dan kemarin juga BMKG Pusat secara resmi merilis perkembangan terbaru bahwa dalam dunia ilmiah dan konsensus penyelenggara meteorologi dunia yang dikenal itu El Nino hanya netral, lemah, sedang, kuat ya. Ya. Selain itu bukan definisi resmi ya. Jadi kadang kita membaca berbagai istilah baru. El Nino itu sama sekali tidak dikenal dalam dunia ilmiah ya. Jadi secara ofisial dan konsensus internasional El Nino itu hanya dikenal pada fase netral, lemah, dan kita berada di prediksi berangsur dari kondisi netral menuju El Nino. Nah, Hmm. namun berdasarkan pertimbangan kondisi dinamika atmosfer, model perkiraan global, memang rilis perakiraan musim kita akan cenderung lebih dari normalnya atau dari biasanya atau dari rata-rata 30 Mhm. tahun. Dan apalagi dibandingkan dengan 2025, kita akan lebih kering dari 2025. Nah, beberapa tempat itu kemaraunya akan maju sekitar 10 hingga 30 hari itu eh, di wilayah Oku, kemudian sebagian besar Banyuasin dan sebagian kecil wilayah Palembang. Mhm. Secara keseluruhan juga selain yang maju tersebut, sebagian besar itu akan sama dengan periode normalnya. Misalnya Oki itu normal kemaraunya pada awal Mei, dan tahun ini juga diperkirakan diprediksi awal kemarau di Oki itu pada sekitar awal Mei 2026. Tetapi kemudian secara kumulatif curah hujan selama periode tersebut itu akan lebih kering, dan ini akan menjadi tantangan bagi kita semua. Tetapi harus dicatat juga El Nino tidak hanya
dengan curah hujan yang rendah, pembangunan infrastruktur itu akan lebih lancar. Apalagi misalnya terkait pembangunan jalan-jalan, bendungan. Ini dengan curah hujan yang lebih rendah, ini akan lebih baik proses pelaksanaannya. Gangguan pola cuaca akan sedikit berkurang. Baik, Kemudian pada sisi pariwisata tentunya akan menarik orang untuk berkunjung ke tempat wisata karena cuaca akan lebih cerah dan akan lebih baik. Ya, mungkin demikian, Mbak, baik. bahwa kami menegaskan bahwa kita hanya mengenal istilah resmi tentang El Nino, kemudian bahwa harus dicermati juga El Nino tidak hanya membawa dampak negatif yang memang tantangannya akan luar biasa, apalagi di Sumatera Selatan terkait kebakaran hutan dan lahan. Tapi kita juga perlu melihat bahwa El Nino punya sisi positif. Baik Terima Pak, kasih. baik Pak Wadayan Tolis, kalau kemarin kan kita lihat di Kota Palembang itu terjadi hujan ya, dengan mungkin bisa dikatakan intensitas yang cukup tinggi yang mengakibatkan banjir untuk beberapa wilayah di Kota Palembang. Nah, apakah hujan kemarin ini juga terjadi atau juga menyeluruh di beberapa daerah di Sumatera Selatan, Pak Wadayan? Oh iya, baik. Memang Maret April ini sebenarnya adalah puncak musim hujan kedua di wilayah Sumatera Selatan dan kami juga sudah merilis sejak tanggal 20 tanggal 2 April untuk kewaspadaan kita semua bahwa Sumatera Selatan secara keseluruhan Maret dan April itu berada pada puncak musim hujan kedua sehingga potensi bencana hidrometeorologi basah itu akan tinggi dan sekitar kemarin di Palembang hujan deras cukup ekstrim ya. Dalam 1 jam itu terjadi curah hujan lebih dari 40 meter, mulai dari wilayah Kenten sampai wilayah Musi, kemudian wilayah pusat kota ya di Sumatera Selatan. Namun mohon maaf kami belum update data secara keseluruhan untuk Sumatera Selatan, Mbak. Mhm. Perkembangan terakhirnya seperti apa? Baik, kalau untuk hidrometeorologi basah sendiri ini diperkirakan hingga sampai kapan, Pak? Iya, eh, secara keseluruhan memang apalagi April ini sebenarnya tertinggi, puncak kedua tertinggi musim hujan di Sumatera Selatan ya. Jadi eh, dan akan mencapai puncaknya di pertengahan hingga akhir April. Nah, Mhm. baru kemudian di Mei secara gradual akan mulai menurun menuju musim kemarau Mhm. seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Didi Suprijono Eshut selaku Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera. Kalau dari Pak Didi sendiri nih Pak, potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada kemarau 2026 ini potensinya seperti apa nih Pak Didi? Baik, terima kasih Mbak Wanda. Kami dari Balai Data Asupira Sumatera tentunya pada setiap awal tahun sudah memetakan tingkat kerawanan di daerah, Pak. Jadi memang kita sadari bahwa di Sumsel gambut cukup mendominan sehingga potensi-potensi kebakaran juga luar biasa. Namun demikian kita tetap mengantisipasi dari awal tahun kita juga sudah mulai bergerak. Jadi memang kalau potensi ada, demikian kita persiapkan dari eh, faktor manusianya. Kita pahami bersama bahwa kebakaran itu kan dari 99% dari faktor manusia. Tentunya itu yang akan kita kelola dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita tentunya berharap semua pihak juga tetap waspada, kemudian bijaksana dalam penggunaan api dalam pengelolaan lahan. Mhm. Jadi potensi ada Pak, jadi tetap kita siapkan. Mhm. Baik, Pak Didi, kabarnya juga dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan untuk wilayah Sumatera di ini Pak Ferdian Krisnanto juga saat ini sedang sibuk memimpin pemadaman karhutla di Pekanbaru ya Pak ya. Ini kabarnya seperti apa nih Pak Didi? Baik, terima kasih. Kalau bicara Rio itu memang unik ya. Jadi ada 2 musim kemarau di awal tahun. Jadi memang di awal tahun sudah mulai kebakaran, Pak. Jadi sampai dengan saat ini teman-teman juga masih melakukan pemadaman. Ini hampir hampir merata di Provinsi Riau.
Jadi Hmm. memang benar Pak Kepala Balai kami sampai Lebaran kemarin pun juga tetap masih memimpin pasukan di Riau. Kita juga berharap jangan sampai kejadian di Riau menimpa di Sumsel. Ya. Makanya kita dari awal tentunya upaya-upaya pencegahan harus kita lakukan. Kita Mhm. mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan baik itu kebakaran hutan maupun lahan. Baik. Ka- Demikian, Pak. Kalau untuk wilayah di Sumatera Selatan, mungkin di wilayah Sumatera terkhususnya di Sumatera Selatan, Pak Didi, wilayah mana saja yang mungkin paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan? Baik, terima kasih. Ada beberapa kabupaten yang potensi rawan kebakaran, yaitu pertama daerah Kabupaten Oki, kemudian Kabupaten Ogan Ilir, kemudian Kabupaten Musi Banyuasin. Hmm. Ini banyak lahan gambutnya, kemudian di area Muratara ini juga tapi ini banyak mineral juga sana, tapi ada 3 memang prioritas kami yang potensi untuk kejadian kebakaran dan lahan. Demikian. Baik, kalau faktor utama yang menyebabkan wilayah tersebut rentan terbakar, apakah memang dari dampak cuaca atau banyak juga penemuannya human error nih, Pak? Memang banyak faktor ya. Jadi memang ya secara umum ini faktor manusia ditopang dengan kondisi cuaca ya. Jadi mungkin kemarin panjang bahan bakaran yang cukup melimpah sehingga ini juga salah satu potensi terjadinya kebakaran dan lahan. Jadi faktor manusia tetap mendominasi kejadian kebakaran. Memang. Mhm. Baik, Pak Didi dan Pak Wandayan, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Pagi Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Bapak? dengan Pak Raden di Tegal Benangun, Mbak. Pak Raden di Tegal Benangun ya. Iya, Silakan, di sini ada Pak Wandayan Tolis dan Pak Didi selaku Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Darkarhut Wilayah Sumatera Selatan. ya selamat pagi Mbak Dela, Pak Dayan dan juga Pak Didi. Yang mau saya tanyakan, ini Pak mungkin langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak El Nino ini Pak, seperti apa Pak? Baik, segitu saja Pak Raden. Mm. Baik, terima kasih untuk teleponnya Pak Raden. Mungkin kita ke Pak Wandayan Tolis dulu. Silakan Pak. Baik, mungkin bisa di open Mohon mic. maaf, suara dari penelpon tadi tidak terpantau jelas nih. Kami mohon bantuan mungkin Ya, lang diulang, mungkin disampaikan kembali. dari yang disampaikan dari Pak Raden di Palembang tadi, langkah antisipasi apa yang mungkin sudah dilakukan? Mungkin kita ke BMKG Sumsel dulu Pak Wandayan Tolis, silakan. Langkah antisipasi. Ya, ya, baik. Memang salah satu eh, antisipasinya yaitu adalah mengumumkan perakiraan kemarau itu secara dini. Jadi bulan Maret, walaupun kemarau kita masih di Mei, eh, rilis perakiraan kemarau sudah disampaikan sejak bulan Maret. Ini bagian dari antisipasi. Kemudian secara aktif juga kami bertemu dan menerima juga eh, permintaan diskusi ataupun bertemu briefing dengan beberapa pemangku kepentingan. Misalnya di sisi pertanian, kami diajak berdiskusi mengenai potensi kemarau ini dan dampaknya pada musim kemarau. Jadi beberapa hal yang sudah dilakukan dalam bentuk sebagai bentuk antisipasi adalah mengumumkan perakiraan kemarau ini lebih awal dan kemudian secara bertahap kita berdiskusi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait untuk antisipasi dampak kemarau ini yang mungkin akan diwarnai El Nino masing-masing sektor, karena tiap sektor dampaknya akan berbeda. Ya sebagai contoh tadi, misalnya uh, secara umum mungkin di petani di Jawa akan terganggu dengan El Nino, tapi petani petambak garam di Jawa ini akan menyambut gembira, sehingga dampak ini perlu kita bahas secara sektoral karena masing-masing sektor dampaknya berbeda-beda. Mungkin demikian. Baik, mungkin sebelum dijawab dari Pak Didik selaku Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Darkarhut Wilayah Sumatera, kita terima telepon terlebih dahulu di Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela, ini dari Bu Ani di Sekojo. Bu Ani di Sekojo, silakan, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya ini Bapak mau tanya, kalau teknologi atau inovasi itu bisa nggak sih Pak ngebantu ngurangi dampak kemarau panjang ini Pak? Soalnya Baik. kan panasnya tuh luar biasa loh Pak ini.
Mhm. Itu ada Teknologi ya. ada teknologinya kah gitu? Baik, segitu saja Bu Ani. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Wandayan Tolis boleh dibantu dijawab Pak Wandayan. Teknologi yang bisa membantu untuk mengurangi kepanasan itu apa saja nih Pak Wandayan? Halo Pak Wandayan mungkin? Iya, Ya. kalau yang secara instan ya tentu modifikasi cuaca ya. Kita saat ini kan memang potensi awan masih cukup luas, sehingga dengan modifikasi cuaca awan-awan tersebut kita dorong untuk jatuh sebagai hujan. Nah, ketika hujan turun ini kan pasti akan menurunkan suhu, dia menyerap panas yang ada di permukaan bumi di tanah, sehingga suhu yang kita rasakan akan lebih sejuk. Dengan hujan juga kelembaban akan meningkat dan kita merasa lebih lebih segar. Nah, Hmm. untuk jangka menengah dan panjang ya tentu kita menanam pohon ya seperti itu, menanam pohon dan mungkin membangun rumah, bangunan, gedung itu dengan konsep pasif pasif building ya. Jadi bangunan kita itu diatur sedemikian rupa, ventilasinya baik sehingga ketika di luar panas, aliran udara yang masuk itu tidak semuanya bisa bertukar dengan baik. Kemudian ketebalan bangunan bisa meredam panas dan sebaliknya pada malam hari bisa menahan panas dari dalam rumah. Jadi memang untuk saat ini kita perlu selain untuk teknologi ya mitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang memang sedang terjadi di wilayah kita. Mhm. Baik. Mungkin demikian Mbak Adela. Baik, Pak Wandayan Tolis tadi sempat Bapak sampaikan bahwa kemarau ini akan datang lebih awal dan lebih kering dari biasanya. Mungkin Pak Wandayan bisa gambarkan Pak situasi yang mungkin yang bisa kami hadapi itu seperti apa, lebih keringnya seperti apa dan ini kapan akan dimulainya Pak Wandayan Tolis? Ya, jadi kemarau yang tiba lebih awal itu tidak tidak pada seluruh wilayah Sumatera Selatan ya. Jadi kurang lebih ada pada 2 dari 14 zona musim itu yang musim kemaraunya tiba lebih awal, yaitu di wilayah Oki dengan sebagian besar Banyuasin. Nah, itu maju sekitar 10 sampai 30 hari. Artinya, jika pada tahun-tahun biasanya Mei di wilayah Oku dan Banyuasin itu di musim hujan, di tahun ini curah hujannya sudah berkurang. Ya. Nah, pada saat transisi itu perubahan bertahap menuju musim kemarau itu memang hujan tidak serta-merta seketika hilang ya. Hujan itu masih masih tetap ada, tapi curahnya itu sudah lebih rendah dan secara berturut-turut dalam 30 hari, masing-masing 10 hari, artinya 3 kali 10 hari berturut curah hujannya sudah lebih kurang dari 50 mm per dasarian. Nah, pada musim kemarau, definisi 50 mm per dasarian itu jumlah neraca air yang datang lewat hujan dengan penguapan. Jadi sementara laju penguapan kita setiap hari itu sekitar 5 sampai 7 mili per hari. Artinya jika curah hujan itu kurang dari 5 mili dalam satu hari, laju penguapan akan lebih besar dan kita akan merasakan terasa lebih panas karena tidak ada uap air di atmosfer yang bisa menyerap panas atau memantulkan cahaya matahari. Kemudian kenapa lebih kering? Artinya akumulasi musim kemarau yang akan berlangsung secara rata-rata di sampai dengan akhir September ataupun awal Oktober itu curahnya lebih rendah dari rata-rata 30 tahun. Nah, jadi misalnya selama musim kemarau itu dalam 4 bulan berkisar eh, sekitar di bawah 50 dasarian, 50 mili per dasarian. Nah, itu akan lebih lebih tertekan lagi, lebih rendah lagi dari 50 mm per dasarian tersebut. Artinya neraca kita makin negatif, laju penguapan itu menjadi lebih besar dibanding curah hujan yang datang dan dampaknya ya permukaan tanah akan kelembaban tanah akan turun, kemudian embung-embung akan kering. Dan ini tentu akan memberi menjadi peningkatan
eh, tingkat potensi kemudahan terbakar. Ya. Jadi ya dengan bara sedikit mungkin akan menyala, dan ini akan menjadi tantangan bagi Pak Didi dan Mhm. dan tim dengan kondisi kering seperti ini. Mungkin demikian Baik. Pak Dila. Pak Wandayan, apakah juga itu bisa dikatakan diprediksi akan Ya. terjadi seperti tahun sebelumnya, tahun 2015, kabut asap terparah di Sumatera Selatan yang pernah terjadi, terus juga di tahun 2019 dan yang terakhir itu tahun 2023? Ya, sejauh ini prediksi BMKG kan El Nino masih pada skala lemah ya Mbak. Jadi Mhm. potensi kemiripan terdekat itu ada di 2023 ya. 2023 itu puncak terkeringnya ada di eh, akhir Juli, kemudian Agustus ke awal September, dan itu memang jumlah hotspotnya meningkat walaupun lebih rendah, luas terbakar itu lebih rendah dari 2019 dan 2015. Nah, mungkin seperti itu Mbak Del. Mhm. Baik, Pak Wandayan, ini ada pertanyaan yang masuk ya Pak ya di 0821792790 dari Mbak Dwi di Pelaju. Selamat pagi Pak Wandayan Tolis, mohon pencerahannya nih karena kita nggak tahu, ada yang bilang El Nino dan El Nina. Mungkin bisa diberitahu El Nino itu apa, El Nina itu apa? Dari Mbak Dwi di Pelaju. Silakan Pak Wandayan. Oh, baik, terima kasih. Ya, El Nino La Nina ini sebenarnya penyebutan untuk fenomena anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik ya. Nah, pada periode La Nina itu biasanya suhu muka laut di kita di wilayah Indonesia dan ada namanya Dino 34 sedikit lebih timur dari Papua, itu lebih hangat daripada suhu muka laut di Samudra Pasifik sebelah timur. Mhm. Halo Pak Wandayan? Baik, nampaknya ini terputus ya bersama Pak Wandayan Tolis. Kita akan mencoba kembali untuk menghubungi Pak Wandayan Tolis. Tersebut ke Ya, baik. wilayah Indonesia pada periode La Nina kita menjadi banyak hujan. Nah, ini seperti tahun 2000 ya, 2020, 21 dan 22. Dan kita menjadi lebih banyak hujan. Nah, periode El Nino itu kebalikannya. Yang Mhm. hangat muka lautnya itu ada di sebelah tengah dan timur dari Samudra Pasifik. Nah, karena dia lebih hangat, tekanan udara lebih rendah, maka angin menjadi berbalik. Jadi yang kami menyebutnya sirkulasi Walker tadi menjadi berbalik. Angin yang harusnya menuju kita Indonesia itu berbalik menuju Pasifik bagian tengah dan timur. Maka potensi hujan yang ada di wilayah kita menjadi bergeser ke sebelah timur dan tengah, dan ini menyebabkan kita jadi kehilangan hujan. Baik. Rangkaian dampaknya itu karena sering bertepatan dengan musim kemarau, maka kemarau kita menjadi lebih kering, lebih panjang, dan pada tahun-tahun tertentu ketika El Nino cukup kuat seperti tahun 97, 2015, maka kita akan mengalami kemarau yang cukup ekstrim. Mhm. Mungkin demikian. Baik, Pak Wandayan, Pak Didi, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang sudah bergabung. Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi, Bu Siti Aisyah di Pangkalan Bala ya. Betul, Mbak Ya, Dela. silakan Bu Siti. Nah, ini mau bertanya, saya kan juga kebetulan profesinya juga petani begitu kan ya. Nah, ini mau kami tanyakan terkait dengan kemarau yang datang lebih awal ini, strategi untuk kami ini untuk menghadapi musim seperti ini untuk para petani itu adakah kira-kira yang efektif begitu Bapak? Terkait dengan usaha yang kami lakukan juga pasti. Terima kasih Mbak Dela. Baik, terima kasih untuk Bu Siti Aisyah di Pangkalan Bala. Mungkin Pak Wandayan boleh ditanggapi Pak Wandayan sebelum kita ke Pak Didi. Halo, Pak Wandayan. Halo. Mungkin bisa. Halo, ya Bu, saya tidak bisa menangkap jelas tadi yang disampaikan oleh penelpon. Ini dari Pak Ibu Siti Aisyah di Pangkalan Balai, sebagai petani langkah apa yang mungkin yang bisa dilakukan para petani untuk menghadapi musim kemarau yang lebih awal ini Pak Wandayan? Iya, secara umum tentunya dari dinas terkait
Dinas Pertanian sudah punya formula untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang ini terhadap aktivitas pertanian ya. Tapi secara umum mungkin bisa kami sampaikan dengan kondisi yang lebih kering ini tentunya beberapa adaptasi yang bisa dilakukan adalah misalnya mengganti varietas. Jadi menjadi varietas yang menjadi dari varietas biasa dengan varietas yang lebih tahan cekaman kekeringan. Jadi varietas yang lebih tahan stres kekurangan air. Nah, itu dari segi adaptasi. Kemudian dari segi juga mungkin bisa sebelum-sebelumnya ya tidak juga penyiapan drainase yang lebih baik dan mungkin untuk kebutuhan mungkin bisa atau mengusulkan kepada Dinas Pertanian pompa-pompa air untuk membantu kebutuhan air pada tanaman. Nah, salah satu juga yang bisa mempercepat masa. Jadi sisa hujan bisa dimaksimalkan, tanaman sudah bisa dipanen. Jadi secara detail tentunya pihak pertanian sudah yang terhadap kebutuhan para petani berdasarkan jenis pertanian yang dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi mungkin silakan ke Ibu Siti bisa berkonsultasi dengan penyuluh terdekat atau Dinas Pertanian secara detail langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan. Baik Pak Wandayan Tolis, kita ke Pak Didi Suprijono kembali. Pak Didi selaku Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Karhut wilayah Sumatera Selatan, mungkin langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan agar ini seperti kejadian kebakaran atau juga karhutlah ya, pada beberapa tahun yang terakhir ini mengalami yang sangat parah ya, agar tidak terjadi di tahun 2026 ini, apa saja yang sudah dilakukan? Terima kasih Mbak Dira. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Pertama dari intern kami, jadi kami di awal tahun sudah mempersiapkan Satpras dan SDM kita. Jadi itu yang utama. Kemudian kita merencanakan kegiatan, tentunya kita berdoman dengan informasi dari BMKG. Kemudian untuk eksternalnya kita di lapangan dari akhir Januari sampai sekarang kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, upaya-upaya pencegahan. Yaitu pertama, kita melakukan patroli rutin oleh teman-teman Manggala Agni. Jadi kita ada 4 daop di Sumatera Selatan. Jadi ada daop 14 Banyuasin di Pangkalan Balai, kemudian daop 15 Muba di Payung Linjir, kemudian daop Sumatera 16 di Lahat dan daop Sumatera 17 di Oki. Jadi teman-teman di lapangan sudah mempersiapkan dan sudah melaksanakan kegiatan seperti patroli rutin, patroli mandiri, kemudian patroli terpadu, kemudian patroli bersama MPA, dan penyadaran melalui kegiatan kampanye. Kita sudah melaksanakan kegiatan kampanye melalui kunjungan sekolah di Oki dan di Muba. Kemudian di beberapa daerah rawan kebakaran juga sudah kita laksanakan patroli. Ini kita lakukan lebih awal untuk mengantisipasi kejadian kebakaran ya. Yang mungkin secara sporadis ini bisa terjadi. Walaupun tadi informasi dari BMKG tadi ini masih tentu basah ya. Memang kenyataan di lapangan demikian. Di lapangan masih ada beberapa lokasi yang masih ada turun hujan. Namun demikian teman-teman Manggala Agni selalu waspada dan selalu bergerak di tingkat tapak. Demikian. Baik, Pak Didi, kalau sejauh ini untuk di Sumatera sendiri, terkhususnya di Sumatera Selatan, apakah sudah ada penemuan titik api di Sumatera Selatan nih Pak Didi? Baik, terima kasih. Untuk di Sumatera Selatan untuk hotspot ada, namun demikian setelah kita lakukan ground check ternyata nihil hasilnya. Jadi memang rutinitas kita selalu monitoring hotspot dan kita lakukan ground check. Memang pernah jadi kebakaran sekali di daerah Indralaya Utara salah kemarin mungkin hari Kamis, tapi sudah bisa kita tangani. Jadi tetap kita lakukan upaya-upaya deteksi dini kejadian kebakaran hutan melalui monitoring hotspot dan ground check di lapangan.
Untuk peralatan sejauh ini seperti apa nih Pak? Adakah nantinya penambahan peralatan atau juga tim? Baik, dari segi Satpras dan SDM tentunya kita sudah siap, Bu. Jadi Mm-mm. untuk bergerak untuk di saat ini. Namun demikian, apabila nanti ada eskalasi kejadian kebakaran yang lebih meningkat, tentunya dukungan-dukungan dari para pihak tentunya juga akan ada. Jadi kita tidak bergerak sendiri, tentunya kita di lapangan berkolaborasi, Bu, bersinergi dengan para pihak, ada BPBD, ada TNI, Polri, BMKG, kemudian ada RPK, pemadam kebakaran dari mitra perusahaan tentunya, dan ada masyarakat. Jadi semua stakeholder kita rangkul untuk bersama-sama Kami, warga yang sering bolak-balik ke Palembang ke Indralaya, kemarau dan El Nino ini sangat penting karena wilayah tol sering kali terbakar mengganggu transportasi dan panas pastinya. Ada yang masuk lagi dari Ibu Prima di Oki. Wilayah kami kalau sudah masuk kemarau kesulitan air bersih Pak. Tapi kalau ikan banyak ini, apalagi di lahan-lahan gambut yang mulai mengering. Kalau tidak dibakar sulit untuk mendapatkan ikannya Pak. Jadi kalau dibakar panen petani. Nah ini mungkin dari Pak Wandayan Tolis juga bisa memberikan juga himbauan lah ya kepada masyarakat kita bahwa pada saat musim kemarau yang diprediksi akan lebih cepat ini juga menghindari pembakaran lahan. Silakan Pak Wandayan. Iya, baik. Memang kita juga perlu terus memberi edukasi ya. Dan saya yakin Pak Didik dan tim sudah berjibaku untuk untuk sosialisasi ini. Tetapi mungkin ya memang kita tidak akan sulit menjangkau semua titik simpul-simpul ya Pak Didik ya. Jadi harapannya sih media massa seperti RRI saat ini juga untuk membantu gencar sosialisasi antisipasi dampak kemarau, dan salah satunya adalah potensi meningkatnya kekeringan. Dan memang sebenarnya dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah melarang seluruh aktivitas pembakaran sampah atau kegiatan pertanian, mau musim kemarau apalagi musim hujan apalagi musim musim kemarau ya, karena pembakaran sudah pasti akan memberi masuknya polusi ke udara. Jadi mungkin kita sama-sama semua pihak untuk sama-sama mengencarkan sosialisasi dan harapan kepada masyarakat, paling tidak ketika kemarau sudah masuk benar-benar menghindari aktivitas membakar. Nah, sebenarnya tadi dari yang disampaikan terakhir Ibu Prima ya, Ya. menarik bahwa kalau kemarau itu ikan banyak. Nah, ini potensi ini yang mungkin bisa diangkat, digencarkan. Artinya sudahlah membakar gitu. Kita maksimalkan dengan surutnya air ini ikan terjebak dan mudah kita tangkap. Tapi memang seberapa banyak potensi yang dihasilkan ketika air surut, air ikan mudah ditangkap dengan periode kemarau yang akan disampaikan berbulan-bulan. Tapi dari satu hal bahwa antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan itu memang dimulai dari kita secara pribadi di lingkungan kita dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran. Baik. Mungkin demikian, Mbak Dila. Baik Pak Wandayan dan Pak Didi, ada pertanyaan masuk lagi dari Pak Makomi di Palembang. Selamat pagi Pak Wandayan, Pak Didi mau nanya nih, pada saat musim kemarau masuk nanti di wilayah Sumatera Selatan, apakah ada kemungkinan masih akan ada hujan? Dari Pak Makomi di Palembang. Silakan Pak Wandayan Tolis. Ya, seperti kami sampaikan tadi, kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali ya. Seperti kita tahu, definisi kemarau itu jika 3 dasarian berturut-turut atau 3 kali 10 hari berturut-turut curah hujannya di bawah 50 mm. Jadi 49 mm itu definisi masuk musim kemarau. Artinya masih ada hujan sampai 49 mm. Jika dirata-ratakan berarti ada 4,9 mili hari, dan ini sudah cukup bisa membasahi
permukaan tanah ya. Kemudian dari neraca air, laju kehilangan air dari permukaan dengan datangnya hujan itu tidak ekstrim banget ya. Mhm. Jadi secara umum kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Tetapi memang pada periode kemarau yang diwarnai oleh El Nino itu tercatat pernah kemarau tidak hujan berturut-turut lebih dari 30 hari. Nah, ini sangat menantang untuk di Sumatera Selatan. Ini pasti membuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan akan menghadapi tantangan yang luar biasa dengan 30 hari dan Mhm. potensi indeks. Didi, tadi yang disampaikan Ibu Prima di Oki tentang masyarakat yang panen ikan, kalau tidak dibakar sulit untuk mendapatkan ikannya. Nah, apakah penangkapan ikan ini juga menjadi salah satu penyebab kebakaran lahan gambut di Oki nih Pak Didi? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang ini mungkin banyak kegiatan di Lebak-Lebong ya, bisa juga. Jadi memang itu sudah turun-temurun dilakukan masyarakat. Namun demikian kita berharap ya ada inovasi lah. Kita hindari upaya-upaya melakukan dengan menangkap ikan dengan membakar. Jadi memang ini potensi Mbak. Apalagi apabila terjadi kebakaran, tentunya ini akan susah dipadamkan. Jadi memang kita juga menghimbau kepada masyarakat tentunya kita harus bijaksana dalam menggunakan api dalam segala aktivitas termasuk dalam menangkap ikan. Kita mengharap semua para pihak yang terkait tentunya ikut membantu mencarikan solusi inovasi di lapangan sehingga masyarakat tidak atau mengulangi penggunaan api dalam beraktivitas. Jadi itu yang kami lakukan di lapangan di tingkat tapak oleh teman-teman Manggala Agni. Mhm. Demikian ya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk lagi di 0821 Baik, kita terima telepon kembali ya di Pro 1 RRI sebelum kita baca WhatsApp. Pro 1 selamat pagi. Baik. Pro 1 selamat pagi. Halo, Pro 1 selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Bu? Dari Luna di Prabu Muli. Bu Luna di Prabu Muli, silakan Bu Luna, ada yang ingin tanyakan Bu Luna. Ini Mbak, apa penyebab kemarau tahun 2026 ini perkiraan tentunya BMKG itu datangnya lebih awal. Terus bagaimana supaya peran pemerintah untuk supaya kebakaran itu jangan terulang-ulang atau wilayah mana saja yang berdampak terhadap kemarau tersebut. Baik, segitu saja Bu Luna. Enggak, satu lagi Mbak. Boleh, silakan. Bagaimana upaya pencegahan karhutlah selama musim kemarau ini Mbak? Baik, ya segitu saja. Iya, makasih Baik, Mbak. ya terima kasih Bu Luna yang sudah ikutan bergabung. Mungkin tadi sudah disampaikan juga bersama Pak Wandayan Tolis dan Pak Didi. Mungkin bisa diulang lagi nih Pak, penyebab kebakaran, penyebab kemarau lebih cepat di Sumatera Selatan. Silakan Pak Wandayan. Ya, jadi memang dinamika kemarau itu interaksi dari banyak faktor skala lokal, skala regional, dan skala global. Nah, skala lokal itu seperti topografi, kemudian sirkulasi angin darat laut setiap hari, dan faktor regional itu suhu muka laut, monsun, dan skala global itu El Nino. Nah, kita saat ini potensi El Nino itu atau sekarang dalam posisi netral ke El Nino. Nah, El Nino itu akan menurunkan potensi terbentuknya hujan. Nah, karena potensi curah hujan ini berkurang, maka dan dia berada di transisi dari musim hujan ke kemarau, maka kita akan pada fase transisi ini, transisi di bulan Mei itu curah hujannya menjadi lebih rendah.
karena hujannya lebih rendah, maka definisi ketika masuk ke musim kemarau menjadi lebih awal. Inilah membuat kenapa musim kemarau tiba lebih cepat di wilayah kita. Tapi harus dicatat bahwa yang eh, mengalami musim kemarau di awal itu terjadi pada dua zona musim ya di wilayah Oku dan sebagian besar Banjarmasin. Pada 12 zona musim yang lain itu awal musimnya sama dengan seperti biasanya. Demikian. Baik, kita ada penelpon masuk kembali di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Mbak? Dengan Ibu Lilis di kilometer 12. Bu Lilis di KM 12, silakan, ada yang ingin ditanyakan Bu Lilis? Iya, hari ini sama BMKG ya Mbak ya? Iya, sama Balai Dalkarhut wilayah Sumatera. Oke. Pertanyaan saya mungkin singkat saja ya Mbak Dela ya. Kami ini kan sebagai masyarakat pengen ngerti nih Mbak, pengen paham juga dengan kondisi kemarau yang diperkirakan mungkin bisa lebih panjang ya, lebih panas di tahun ini. Apakah ada potensi nih Mbak, kami bakal mengalami kesulitan air bersih, termasuk jika ada sumur nih yang mengering nih Mbak. Dan sebenarnya kalau dari sisi BMKG juga, gimana cara kami biar tahu atau bisa ngenalin tanda-tanda jika suatu wilayah ini udah masuk kategori darurat kekeringan. Baik. Mungkin itu aja ya Mbak. Terima kasih Bu Lilis yang ada di di KM 12 ya. Mungkin Pak Wandayan boleh ditanggapi Pak Wandayan. Apakah juga nanti ini juga berakibat dengan kekeringan juga nih Pak? Baik, boleh open mic-nya Pak. Terima kasih. Ya, secara umum di Sumsel itu kalau dibandingkan dengan kesulitan air bersih seperti di Jawa itu lebih kecil ya menurut informasi yang kami terima gitu. Tetapi mungkin di tingkat bawah itu terjadi memang akses yang menjadi lebih sulit dari biasanya. Tetapi kondisi kesulitan air bersih sebagaimana yang terjadi di Jawa itu tidak potensi itu tidak sebesar di Sumatera Selatan. Tetapi mungkin informasi ini bisa dipakai dari pihak terkait lainnya. Kemudian bagaimana BMKG mendefinisikan ataupun kemudian membaca indikator kemarau itu akan ekstrim. Pertama adalah penurunan curah hujan. Jadi kami mengumpulkan curah hujan harian itu dikelompokkan menjadi hujan harian, hujan dasarian 10 hari. Nah, batas kemarau dengan hujan itu pada curah hujan per 10 hari tersebut. Lalu kemudian kami ada parameter namanya hari tanpa hujan dan biasanya ketika hari tanpa hujan ini terjadi lebih dari 30, maka itu sudah menuju kekeringan meteorologis. Artinya sudah defisit antara input air yang datang lewat hujan dengan output hujan yang air di permukaan yang terbuang, menguap ataupun dipakai oleh masyarakat. Ini misalnya sumur ya. Sumur karena curah hujan tidak ada, pemakaian meningkat, maka sumurnya akan menjadi mengering. Nah, dari pemantauan hari tanpa hujan ini juga menjadi salah satu indikator bahwa potensi kemarau itu akan berlangsung ekstrim. Yang kedua, secara harian BMKG itu menerbitkan peta indeks kemudahan terbakar. Jadi ketika ini ada merupakan produk dengan inputan dari berbagai hal, misalnya curah hujan itu sendiri, kemudian kondisi di permukaan, vegetasi dan lain-lain. Nah, jika warnanya makin merah, itu artinya kemudahan terbakarnya itu meningkat. Nah, ini membuat semua pihak terkait, ya pasti di dalamnya ada Pak Sidik dan Balai untuk melakukan antisipasi secara cepat. Mungkin demikian Pak.
Baik, ini kita ke mungkin pertanyaan terakhir yang masuk di live chat kita di YouTube channel. Ada dari @Evana Alfa 4594, katanya mau tanya, apa bedanya fenomena El Nino Godzilla dengan fenomena yang cuaca yang lainnya? Karena saya tinggal di daerah pegunungan, apakah yang harus kami lakukan dan mengantisipasi terhadap fenomena Godzilla? Mungkin Pak Wandayan boleh ditanggapi, Pak Wandayan. Iya, sebagaimana kami sebutkan di awal ya, BMKG dan juga Lembaga Meteorologi Internasional itu tidak mengenal El Nino Godzilla ya. Hmm. Yang dikenal itu El Nino fase netral, lemah, sedang dan kuat. Nah, dari yang kami pantau di media sosial, yang dimaksud dengan Godzilla itu super El Nino katanya ya, atau jadi El Nino dengan tingkat yang ekstrim. Nah, jadi mungkin maksudnya bahwa akan ada potensi El Nino dengan kuat. Nah, sejauh ini pantauan BMKG El Nino itu masih pada skala lemah ya. Jadi pertama secara officially, secara resmi dan secara ilmiah itu tidak hanya mengenal El Nino lemah, sedang dan kuat ya. Di luar itu bukan bahasa teknis, bukan bahasa resmi dan bukan istilah ilmiah. Kemudian dari segi potensi ekstrimnya sejauh ini perkembangan BMKG bahwa El Nino di potensi terdekat itu ada potensi lemah dan akan mulai terasa pada indikatornya masuk mulai pada bulan Mei nanti. Begitu Mbak Tila. Baik, kita ke Pak Didi. Pak Didi selaku Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dalkarhut wilayah Sumatera. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita pada saat ini yang mendengarkan Pro 1, pesan utama bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk menghadapi kemarau 2026 yang datangnya lebih awal. Silakan Pak Didi. Terima kasih, Mas Dila. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saya ingatkan kepada kita semua. Yang pertama, yaitu semua pihak harus waspada pembelajaran di Provinsi Riau yang saat ini dihadapin kondisi kemarau ekstrim, peningkatan suhu harian, lama tak hujan, dan ketersediaan sumber air di lapangan yang minim. Kemudian yang kedua, sarana, prasarana dan SDM serta anggaran dan pentingnya manajemen pengelolaan gambut. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah harus peka dan sigap untuk menetapkan status siaga untuk mendapatkan dukungan OMC dan sumber daya Satgas Udara. Jadi OMC ini tentunya untuk membasahin kantong-kantong air ya. Jadi lebih awal lebih bagus. Kemudian yang keempat, masyarakat perlu terus diingatkan bahaya dan diingatkan kembali bencana asap yang pernah kita alami, yang pernah terjadi di Sumatera Selatan, dan jangan sampai terulang kembali. Jadi kita bersama-sama untuk mencegah kejadian kebakaran dan lahan, untuk langit biru bebas asap karhutla di Provinsi Riau. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Didi. Kita ke Pak Wandayan Tolis. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar kita sama-sama untuk menjaga semua lini ya Pak ya, agar tidak terjadi kebakaran baik beberapa tahun lalu dan di tahun 2023. Silakan Pak Wandayan Tolis. Ya, baik, sejalan dengan Pak Didi bahwa kemarau tahun ini perlu disikapi secara bijak dan tidak perlu menimbulkan kepanikan berlebihan, dan mungkin masyarakat tetap mengakses informasi resmi dari saluran pemerintah, baik pemerintah setempat, mulai dari kelurahan, desa, kecamatan, hingga kemudian di tingkat provinsi, mengakses arahan-arahan himbauan dari dinas atau instansi vertikal terkait dalam hal penanganan kebakaran lahan. Dan perlu juga disikapi, El Nino tidak hanya membawa dampak negatif pada sektor yang lain, El Nino juga bisa membawa dampak yang positif. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Wandayan Tolis. Pak Didi, waktunya bersama Pro 1. Salam sehat selalu Pak ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Wandayan, Pak Didi. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kami. Ada Bapak Dr. Wandayan Tolis, SSI MSI,
dari Ahli Klimatologi dan Atmosfer di Indonesia yang juga sekaligus Koordinator BMKG Sumsel, Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, dan ada Pak Didi Suprijono S.Hud, Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera. Dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir juga untuk Palembang Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa Anda dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Selain itu ada program Halo RRI di pagi hari ini hingga mendekati pukul 10 bersama rekan kami ada Fili Makomi. Tetaplah bersama kami. Palembang Menyapa.